ada satu hal yang spesifik pada saat kita melakukan pengetesan terhadap power plant, yaitu ketika kita perlu mendapatkan parameter yang akurat dari generator dynamics. Jadi parameter yang akurat dari karakter dinamik generator. Mungkin kita bisa pakai ilustrasi begini. Ketika kita memiliki parameter dari generator, itu ada parameter statik, ada parameter dinamik. Dan parameter statik biasanya dimensinya atau nilai-nilai yang bisa di parameter-parameter yang bisa diukur pada kondisi statik. Jadi kalau kita ambil analogi mobil, tes statik itu misalkan kita bisa melihat pada saat kondisi mobil itu diam, kita bisa tahu bahwa bagaimana kondisi bannya, tekanan udara, terangnya lampu, dan lain sebagainya. Nah, kondisi dinamik itu baru berpengaruh pada saat generator itu beroperasi. Jadi, di generator akan selalu beroperasi ketika misalnya dia harus mengikuti perubahan daya, perubahan beban yang membebani generator tersebut. Dan parameter dinamik itu yang menentukan apakah generator ini bisa mengikuti perubahan beban itu dengan baik. Jadi kalau di mobil misalkan parameter dinamik itu baru ketahuan ketika mobilnya dijalankan dengan kecepatan tertentu atau kecepatan tinggi, dan kita bisa merasakan bagaimana interaksi antara si mobil itu ketika kecepatannya tinggi dan ketika melakukan manuver-manuver misalkan belok, tanjakan, turunan, dan lain sebagainya. Nah, generator dinamik ini, parameter-parameter generator dinamik ini yang sebetulnya nantinya juga akan berpengaruh signifikan tentang kestabilan sistem secara keseluruhan. Karena pada saat kondisi normal, seringkali parameter dynamics ini tidak terlalu terekspos. Sehingga kadang-kadang parameter ini akurasinya tidak terasa kepentingannya sampai kemudian terjadi gangguan yang dinamik. Dan ini perlu dipikirkan, perlu diperhitungkan mengingat requirement dari sistem ketenaga listrikan terhadap power plant atau sistem pembangkit itu juga sebetulnya sangat rigid karena besaran frekuensi tegangan itu ditentukan dengan nilai-nilai yang sangat kecil margin untuk penyimpangannya. Nah, jadi salah satu penanganan dari mengetahui apakah performa generator ini secara sistemik itu bisa stabil, bisa mengikuti manuver-manuver yang ada di sistem adalah dengan melakukan, salah satunya melakukan simulasi sistem. Karena simulasi sistem ini memiliki fleksibilitas ketika banyak manuver-manuver sistem akan dilakukan, terutama pada kondisi ketika jaringannya sendiri belum dibuat. Jadi banyak simulasi sistem ini diperlukan pada kondisi perencanaan misalkan. Pada kondisi perencanaan, bagaimana ingin membuat jaringan itu lebih luas. Kemudian juga simulasi ini bisa membantu ketika kita ingin melakukan studi terhadap sistem-sistem, baik terhadap gangguan yang belum ada ataupun terhadap, jadi kita bisa melakukan simulasi terhadap sistem kita sehingga kita bisa mengetahui gangguan yang belum ada sehingga kita bisa melakukan antisipasinya, atau kita bisa menduplikasi gangguan yang pernah dialami sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang tepat terhadap gangguan itu sehingga tidak terjadi atau tidak terulang lagi. Nah, tapi pada kenyataannya parameter karakteristik ini ketika dia tidak diketahui dengan akurat atau ketika komponen-komponen yang ada di sistem ketenagalistrikan itu inadequate, tidak cukup pengetahuan terhadap karakternya, terhadap parameternya yang digunakan oleh sistem software ketika melakukan simulasi sistem, maka ada dua hal yang bisa terjadi, yaitu dari segi performa sistem kita tidak mengetahui seperti apa sebetulnya batasan-batasan dari sistem kita, dan yang kedua adalah ketika kita melakukan simulasi, ada disparity atau ada perbedaan dengan respon sesungguhnya dari sistem. Nah, ketika kita bicara ketidakcukupan pengetahuan atau akurasi dari
karakter parameter generator dynamic yang membuat kita tidak mengetahui batasan-batasan desain dari komponen kita di dalam sistem, maka ada dua resiko teknik. Yang pertama adalah karena kita tidak tahu batasan operasi sistem kita secara akurat, maka kita akan bisa melakukan oversizing dalam desain dan planning. Jadi kita melakukan banyak oversizing, kita melakukan banyak margin karena boundaries yang akurat tidak kita ketahui. Akibatnya apa? Dampaknya adalah inefisiensi dalam investasi. Kemudian ketika kita tidak mengetahui performa sistem, tidak mengetahui batasan-batasan desain, yang kedua selain oversizing adalah kita tidak bisa melakukan di operasional atau desain operasi dari plan kita secara efektif. Dan ini akan mengakibatkan inefisiensi dalam operasi. Jadi ketidaktahuan terhadap boundary atau batasan-batasan operasi yang akurat dari sistem dinamik sebuah pembangkit atau generator akan mengakibatkan inefisiensi di investasi karena kita perlu melakukan oversizing dari desain dan perencanaan, atau inefisiensi dari operasi karena kita tidak bisa memberikan role operasi yang efektif terhadap plan yang ada di kita. Nah, masalah kedua dari komponen yang tidak diketahui karakteristik parameter dinamiknya adalah perbedaan atau disparity antara pemodelan dengan respon sesungguhnya. Dan technical risk dari perbedaan yang terjadi antara pemodelan dengan respon sesungguhnya ada dua. Yang pertama adalah kita tidak bisa melakukan simulasi terhadap sistem performa dengan akurat. Sehingga kita bisa melakukan simulasi banyak dengan skenario-skenario yang kita buat, tetapi kita tidak berhasil menemukan performa sistem yang mengakibatkan misalkan sistem itu sesungguhnya bisa unstabil atau bisa mengalami gangguan. Jadi dampaknya adalah ketika betul-betul kejadian skenario yang di dalam simulasi misalkan menunjukkan sistemnya stabil atau tidak ada gangguan, ternyata pada kenyataannya dia tidak stabil atau membuat sistem padam. Kenapa? Karena simulasinya tidak seakurat kondisi sesungguhnya. Nah, resiko kedua dari ketidakakuratan antara pemodelan dengan respon sesungguhnya adalah ketika terjadi gangguan, kita tidak bisa menganalisanya. Karena kita tidak bisa menduplikasi gangguan itu di sistem kita, misalkan. Sehingga akibatnya mitigasi yang dilakukan terhadap gangguan-gangguan yang pernah ada itu selalu tidak efektif. Jadi akhirnya kita melakukan inefisiensi dalam mitigasi dan yang lebih buruk adalah gangguan yang serupa bisa berulang karena penyakit sesungguhnya tidak pernah ketahuan dan obat yang sesungguhnya tidak pernah diberikan. Nah, ketika kita bicara kenapa parameter ini, misalnya kenapa komponen ini bisa memiliki parameter yang tidak akurat, itu banyak sebabnya. Jadi, dan ini tidak berarti ini adalah hal yang wajar terjadi dalam sistem. Kenapa? Karena pertama, seringkali memang parameter-parameter dinamik itu tidak diperlukan di awal pembangkit itu beroperasi. Misalnya karena kondisi jaringannya masih sederhana atau kondisi jaringannya belum terlalu kompleks. Sehingga pembangkit-pembangkit yang awal-awal dibuat itu memang tidak diperlukan untuk beberapa jenis controller atau stabilizernya untuk disetting mengikuti sistem karena sistemnya masih sederhana. Nah, penyebab kedua parameter dinamik dari generator itu tidak akurat adalah misalnya karena sistem itu mengalami maintenance atau service yang besar. Ketika ada perubahan yang besar karena pemeliharaan atau service, tentu parameter ini harusnya dicek ulang apakah parameter ini tetap valid mengikuti pemodelan dari pembangkit yang mengalami maintenance besar ini atau perlu disetting ulang. Kemudian yang ketiga juga adalah bahwa seringkali equipment pengendalian itu equipment control, equipment atau peralatan kendali di power plant itu seringkali juga berubah dari spesifikasi originalnya. Dan ini bukan hal yang salah karena seringkali juga equipment kendali ini
menjadi lebih modern, lebih cepat daripada misalkan keseluruhan pembangkit. Sebagai contoh, misalkan di sistem kendali, kita tahu mungkin sistem analognya berubah menjadi sistem digital. Kemudian ada beberapa otomasi, kemudian ada sistem komputer yang semakin canggih. Nah, sistem-sistem ini tentu saja diimplementasikan ke power plant yang mungkin turbin generatornya tetap sama, dan sistem kontrol ini tentu saja di-upgrade karena dimaksudkan untuk memperoleh performa yang lebih baik dengan otomasi dan lain sebagainya. Tapi di sini parameter setting atau parameter dari kendali di pembangkit itu juga perlu harusnya di-setting ulang atau minimal dikalibrasi atau dipastikan lagi, divalidasi, verifikasi bahwa kontrol parameter ini tetap valid untuk pembangkit sesudah ada perubahan atau upgrade di sistem kendalinya. Nah, yang keempat, tentu saja power system ini beroperasi lama ya, bisa puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun, sehingga sangat mungkin terjadi deterioration atau ada keausan dalam penggunaannya, sehingga parameter ini perlu di-upgrade atau diteliti setelah jangka waktu tertentu. Dan yang kelima adalah model uncertainty, artinya setiap simulasi platform itu kadang-kadang punya filosofi, paradigma dalam pengoperasiannya, sehingga perlu dilakukan juga asesmen apakah parameter ini valid untuk sistem-sistem kontrol yang berbeda. Nah, jadi proses untuk mengetahui apakah generator unit ini memiliki parameter-parameter dinamik yang cukup, yang akurat, itu perlu dilakukan pertama dari setiap generator unit itu perlu dilakukan parameter measurement. Jadi perlu dilakukan pengukuran terhadap parameter-parameternya, yang kemudian parameter-parameter ini perlu divalidasi dalam bentuk testing yang measurement. Jadi diukur, kemudian dites, diuji, dan hasil uji ini perlu didokumentasikan dalam testing prosedur sehingga hasil uji validasi ini bisa dijustifikasi dan diulangi ketika diperlukan, sehingga proses validasi generator unit ini selalu terjaga. Dan dalam testing parameter generator juga diperlukan holistic approach atau pendekatan yang menyeluruh. Pertama adalah pendekatan dalam bentuk power system analysis. Kita perlu memahami sistemnya itu seperti apa. Kemudian dalam bentuk studi dan simulasi di power system analysis ini selalu perlu diikuti dengan testing dan measurement. Karena to test is to know. Kalau kita mengetahui, maka kita perlu melakukan testing dan measurement. Nah, dari situ kita bisa melakukan verification, validation, yang verifikasi validasi ini akan diuji lagi terhadap hasil analisa sistem ketenaga listrikan, maupun bisa diiterasi dalam testing dan pengukuran. Dan pada prinsipnya kita bisa perlu melakukan holistic approach ini juga akan membantu kita melakukan dan menentukan mana sesungguhnya yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang paling baik dan biaya yang paling efektif. Jadi beberapa memang harusnya dilakukan dalam bentuk site test, voltage control, primary frequency control, black start, PSS verification, house load operation, reactive capability, dan lain-lain. Dan ada juga yang menjadi bagian dari type test atau FAT, misalkan FAT ya, factory acceptance test, misalkan generator saturation, source circuit curve, generator data, itu harus diketahui di tes di pabrikan. Kemudian ada beberapa yang perlu disimulasikan, misalnya harmonics, low voltage ride through, PSS optimization, frequency dependence, dan lain-lain. Jadi kombinasi inilah yang akan membuat apakah parameter dynamics dari generator itu kemudian bisa ditemukan, bisa divalidasi dengan seakurat mungkin. Dan ini biasanya akan perlu di-cover dalam 3 pendekatan. Jadi sistem analisis, plan testing, sistem analisis dalam bentuk semua modeling, semua simulation, termasuk skenario-skenarionya, semua studi untuk prevensi, analisis, dan mitigation, berujung ke recommendation,
plan testing misalnya dalam bentuk measurement testing, dan men-setup parameters atau men-tuning parameters, memvalidasi model yang digunakan di sistem analisis, dan juga terutama dalam melakukan diagnostik sebelum atau sesudah gangguan dan troubleshooting sesudah terjadi gangguan. Dan ini perlu dikemas lebih lanjut dalam engineering management karena bagaimanapun baik simulasi maupun tes ini perlu berada dalam satu payung manajemen yang sinkron dengan permasalahan teknis yang dihadapi dalam testing validasi dari parameter dynamic generator. Terima kasih.